Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir,
percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menunungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Allah yang besar. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami, Kau yang menciptakan kami bersyukur. Kau pencipta hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami menaikkan pujian pengagungan di mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau
layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih-Mu kami mengangkat tangan kami. Kau layak Tuhan, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, oh amin. Yesus, Yesus, kaulah pujian. Lebih lagi saudara, segala pujian dan syukur bagimu. Kudus, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, amin. Mari para penyembah, kita bangkit berdiri sama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Ini umatmu Tuhan. Kudus, kuduslah namamu, yang akhir dari segalanya. Yesus, amin. Dari tempat ini, dari altar ini, kami angkat tangan kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yes Lord, Yesus, kaulah pujian. Lebih lagi para penyembah, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Oh,
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kau yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has. For His blood, His blood, He has saved me. His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Oh, to God be the glory. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Oh, His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power He has saved me. To God, oh, be the glory for the things. Lebih lagi para penyembah, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. To God, be the glory. To God, oh, be the glory. To God be the glory.
sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara, lebih lagi para penyembah, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Lebih lagi, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, pengagungan buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang akan melakukan perkara yang dahsyat pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua, hai, siarkan di gunung, hai, siarkan di mana jua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Haleluya. Mari bergoyang saudara, menari buat Tuhan, come on. Hey. Haleluya. Oh yeah. Nyanyi sama-sama. Hai siarkan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya lebih lagi, hai siarkan di gunung, say hai, masyurkan Tuhan, come on. Mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sorakan haleluya. Oh, katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia, cahaya mulia. Gembala sangat takut, gembala sangat takut, amin, ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saya mendengar yang wanita nyanyikan pujian ini. Yang wanita katakan, di waktu kaum gembala, sing it out. Yes Lord. Terpancar dari langit cahaya mulia. Yang kaum pria gembala sangat takut, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian pujian bala surga gempita. Nyanyi sama-sama saudara, 1, 2, go. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hey. Haleluya. Oh, oh. Sing it out. Come on. Hey. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, diangkat tinggi-tinggi buat Allah yang dahsyat saudara. Amin. Here we go. Dari Bethlehem kandang hina datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan gembala bangun temukan seorang
baik terlelap. Dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana dari kandang kotor di sana. Jadi raja segala bangsa untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari, menyembah Mesias yang dinanti. Hai, siarkan dirimu. Amin. Yes Lord, hai siarkan. Hai, siarkan dirimu. Lahirnya sang raja. Come on, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Gloria, glory. Lambaikan tangan buat Tuhan. In excelsis Deo. Singing Gloria. Amin. Lebih lagi saudara. In excelsis Deo. Singing Gloria. Gloria. In excelsis Deo. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is, that Jesus Christ, that Jesus Christ is for, that Jesus Christ is for. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja kemuliaan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan yang layak, Tuhan Yesus yang layak, Tuhan Yesus yang layak. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam lengan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik, saudara. Yang tahu pujian ini sama-sama kita nyanyikan hadapan. Katakan sama-sama. Tak perlu kami khawatir. Tak perlu khawatir. Oh, terhadap apapun. Tangan-Mu yang
perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hati kami Bapa, seperti tiang api, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Bapa, Kau perintahkan tiang awan menjaga kami di waktu siang. Kau perintahkan tiang api menjaga kami tetap hangat di waktu malam. Bapa, kami tak perlu khawatir, kami tak perlu takut. Kami punya Tuhan, kami punya Allah, kami punya Bapa Yesus.
menjauh darimu. Dia selalu sayang engkau. Sebab itu kami angkat tangan bersyukur, punya Immanuel, Yesus. Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Di hadapan Tuhan, di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan, dan kami mau nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikiri biara la bala bala. Sikiri biara la bala bala. Sikiri biara la bala bala bala. Sikiri biara la bala se. Hira la bala se. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Sembah Dia, sembah Dia. Bapa, sembah Dia. Haleluya. Sembah Tuhan, saudara. Sembahkan, sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bersama-sama kami sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan dalam kehidupan setiap kami, Roh Kudus. Tuhan tuntun Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Mengucap syukur kami boleh masuk dalam bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2022 Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami membutuhkan tuntunan-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Kami membutuhkan Tuhan kebenaran firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Urapi dari bibir hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan Yesus. Taruh Tuhan hati-Mu dalam hati setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan memuji menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Bawa kami Tuhan Yesus, bawa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, shalom saudara. Hari ini harusnya Pak Sam yang memberitakan kebenaran firman. Cuman Papi lagi isoman saudara ya. Sudah masuk hari ke-6. Sudah pulih. Jadi saudara doakan biar pemulihannya lebih sempurna dan cepat juga saudara. Supaya kita juga bisa sama-sama beribadah kembali di minggu depan khususnya di ibadah Natal. Amin. Saudara, hari ini memasuki bulan Desember saudara. Tema yang ada di bulan Desember ini saudara ya, baik dari gembala sidang saudara maupun yang saya pribadi dapatkan adalah mengenai hope saudara. Tema berbicara mengenai pengharapan saudara ya. Kalau saudara kita masuk bulan Desember ini, apapun yang terjadi di tahun 2022 cukup banyak peristiwa saudara, baik nasional maupun internasional. Di tahun ini begitu banyak peristiwa yang mungkin membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan gitu. Yang mungkin membuat kita sedikit was-was dan kehilangan pegangan untuk memasuki tahun depan. Apalagi dengan berbagai macam berita dan isu yang belum tahu benar apa enggak mengenai tahun 2023. Sangat mudah untuk orang itu kehilangan pengharapan. Nah karena itu Bapak Ibu nanti ibadah Natal kita 17 Desember. Temanya adalah New Season, New Hope. Ibadah malam Natal kita itu cuma satu kali, saudara jam 6 sore ya, ibadah malam Natal. Temanya adalah The Hope of Glory. 25 Desember kita masih ada ibadah saudara. Saudara yang mungkin gak kemana-mana, saudara ya ibadah Puri 1, 2, 3 masih sama saudara ibadahnya. Juga kembali kita mau berbicara mengenai pengharapan saudara. Bulan ini kita mau bicara mengenai pengharapan saudara. Ya, judul khotbah saya siang hari ini adalah ujian terhadap pengharapan. Saudara ada seorang psikiater terkenal namanya Viktor Frankl, saudara ya, Viktor Frankl. Dia adalah seorang Austria yang ditangkap oleh pasukan Nazi Jerman karena terbukti menolong orang-orang Yahudi, saudara, di rumah sakit, saudara, waktu mereka dikejar-kejar sama Nazi, saudara. Nah dia ketangkep. Pada tahun 1941 dia menikah dengan istrinya bernama Tilly Grosser. Di tahun 1943 dia ditangkap oleh Nazi saudara. Dia dipisahkan sama istrinya, dipisahkan sama kedua orang tuanya. Dan kalau saya baca saudara, dia tulis buku terkenal sekali. Man's Search for Meaning. Ya, pencarian makna hidup saudara. Ya, Man's Search for Meaning. Dan dia, saya baca, melewati 4 camp konsentrasi saudara. Camp konsentrasi adalah tempat di mana Nazi itu eksperimen dan membuang orang Yahudi di camp itu saudara. Dan begitu mengenaskan, tragis sekali saudara. Ya, waktu sebelum pandemi saudara kita pernah ke Israel. Lalu kita masuk ke Museum Holocaust. Saudara kalau ada kesempatan coba saudara masuk ke Museum Holocaust. Di situ museumnya besar sekali dan di situ dioramanya begitu mengerikan. Saudara, yang menggambarkan orang-orang Yahudi yang dibantai di kamp konsentrasi, saudara. Jutaan orang Yahudi dibunuh, saudara, secara sistematis di kamp konsentrasi itu. Nah, Viktor Frankl selamat. Diselamatkan oleh tentara Amerika pada April 1945. Dia diselamatkan, saudara. Ya. Begitu dia keluar, dia mengetahui istrinya sudah mati di kamp konsentrasi, kedua orangnya mati, saudara-saudaranya mati, keluarga terdekatnya mati, saudara, dan dia akhirnya diekstradisi keluar, saudara. Ya, nanti tapi terakhir balik lagi sih ke Austria, saudara. Nah, di tengah kengerian yang terjadi, saudara, di tengah keputusasaan, saya nggak ngebayangin, saudara, pada saat itu dia bilang begini, orang yang masuk ke kamp konsentrasi itu angka harapan hidup hanya weeks or months, not years, weeks or months. Hanya tunggu waktu aja sebelum mereka mati saudara. Karena kalau saudara lihat foto-fotonya ya, aduh itu mengerikan. Kering, kerontang, kurus, gak ada makanan tapi mesti kerja rodi saudara. Di tengah salju, belum menghadapi eksperimen-eksperimen dari dokter-dokter Nazi saat itu saudara. Nah dia mencatat begini, dia menemukan orang-orang yang selamat dari kamp konsentrasi bukanlah orang yang paling sehat, bukanlah orang yang paling kuat, tetapi orang yang selamat adalah mereka yang memiliki pengharapan.
Orang yang bisa survive di camp konsentrasi yang enggak menjadi gila adalah yang tetap bisa kuat di tengah penderitaan dan penganiayaan dan siksaan adalah mereka yang punya hope. Mereka yang punya pengharapan. Kok bisa? Saudara, di tengah penderitaan dan penganiayaan yang begitu luar biasa, dia bilang begini, karena orang yang punya pengharapan, dia mampu menemukan makna di balik penderitaan. Ketika orang menemukan makna hidup di tengah situasi yang paling mustahil dan di tengah situasi yang paling gelap sekalipun, maka penderitaan pun menemukan makna. Dan ketika penderitaan menemukan makna, maka orang sanggup menghadapi the worst yang ada di depan mereka, saudara. Bahkan salah satu kutipan terkenal dari Viktor Frankl adalah, those who have a why to live can bear with almost any how. Orang yang tahu kenapa dia hidup, dia sanggup bertahan dengan segala macam pertanyaan mengapa ini, mengapa itu terjadi dalam hidup saya. Karena dia mengerti makna hidupnya, saudara. Dan orang yang ngomong ini, Viktor Frankl, saudara, ngomong gak sembarangan ngomong. Karena dia survive lewat 4 camp konsentrasi. Saudara, dia survive, saudara. Di tengah penyiksaan dia survive. Karena dia berkata begini, masih ada hari esok. Dia gak tahu istrinya mati di camp konsentrasi yang lain. Dia bilang, saya masih mau ketemu istri saya. Masih ada harapan, masih ada hari esok. Wah, tiap hari, saudara, kedinginan, kurang makan, malnutrisi, dia survive. Nah, memasuki tema bulan Desember, saya berikan judul khotbah hari ini adalah ujian terhadap pengharapan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya tahun 2022 pun kita diuji oleh banyak hal. Mungkin gak separah camp konsentrasi, saudara. Tapi cukup mungkin untuk membuat kita berpikir, Tuhan, kenapa? Cukup untuk membuat kita merenungkan, Tuhan, apakah masih ada harapan di tahun 2023? Kok kayaknya semuanya kok pesimis ya? Nah, saudara, hari ini saya mau kita belajar dari sebuah kisah yang begitu indah. Begitu menyentuh hati saya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 30. Itu mengenai perempuan Sunem dan Nabi Elisa, saudara. Saya ingin kita baca nanti bertahap, saudara, gak semua langsung kita baca. Saya akan bacakan dari ayat 13 sampai 17 dulu. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap bergantian. Nanti kita mau belajar dari perempuan Sunem ini mengenai pengharapan. Mari saya bacakan. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Bapak Ibu, konteksnya perempuan Sunem ini wanita kaya, saudara, dia tinggal di kota Sunem. Nabi Elisa suka travel. Nah, kalau dia travel, perempuan ini bikinin kamar di atap rumahnya untuk Nabi Elisa istirahat sama bujangnya Gehazi. Nah, karena merasa dilayani begitu rupa, Elisa nanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, betapa indahnya hidup ketika Tuhan menjawab dan mengabulkan doa kita. Amin gak? Masalahnya hidup kita gak sesimpel itu kan. Masalahnya kenyataan dan realitas hidup kita tidak semudah itu. Hidup kita gak semudah ketika Tuhan menjawab doa, saudara. Yes, ada yang Tuhan jawab doa. Tapi ada juga kadang-kadang Tuhan menjawab dengan kata tidak. Atau Tuhan belum jawab doa, saudara. Kalau saudara perhatikan, ketika Elisa bilang, aduh aku pengen berbuat sesuatu kepada kamu. Kita gak tahu namanya siapa, cuma disebut perempuan Sunem. Kamu apa? Dia berkata begini, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya begini, aku sudah cukup. Aku sudah memiliki segalanya. I have enough. Tapi Gehazi notice sesuatu. Pak Nabi, dia belum punya anak. Ya, zaman dulu sama zaman sekarang beda, saudara. Zaman itu kalau nggak punya anak itu dikatakan aib, kutukan daripada Tuhan, saudara. Sekarang nggak begitu ya, gitu. Saudara dia berkata, dia nggak punya anak.
Saudara, perempuan itu bahkan gak berkata sama Nabi, aku juga pengen punya anak, belum punya anak. Enggak, dia sudah menerima fakta dalam hidupnya dia gak punya anak. Dia sudah terima itu. Dia bahkan gak minta itu sama Nabi, dia berkata, aku gak butuh apa-apa, aku sudah diterima oleh kaum keluargaku. Tapi mendadak Nabi Elisa gak diminta, gak diundang, bilang tahun depan kamu akan punya anak. Perhatikan respon perempuan Sunem ini, dia berkata, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Wah, ini kalau kayak sekarang mungkin ngomong ke Pak Pendeta jangan bohong sama saya. Enak ngomongnya. Saya udah coba puluhan tahun gak dapet, tiba-tiba sekarang ngomong tahun depan punya anak. Kasih harapan palsu, namanya PHP saudara namanya. Di PHP-in gak mau Jangan berdusta sama hambamu ini. Tapi Elisa tetap bergeming, tahun depan kau punya anak. Dan betul ayat 17, mengandunglah perempuan itu pada tahun berikutnya, tepat seperti yang dikatakan oleh Elisa kepada perempuan itu. Saudara, sebagai manusia kadang-kadang susah untuk kita menerima hal yang mustahil dari Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya perempuan ini bisa ngomong sama Nabi Elisa, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mungkin dia sudah banyak dikecewakan dalam kehidupan. Ada harapan-harapan, ekspektasi-ekspektasi yang gak tercapai dalam hidup dia. Sehingga filosofinya udahlah, let's live with the bare minimum expectation. Ya, sehingga kalau sudah ekspektasinya rendah, gak ada yang bisa disappoint me. Karena I put my expectation at a very low level, saudara. Mungkin dia udah begitu. Saking udah doa, berharap sama Tuhan, udahlah gak usah berharap sama Tuhan lah. Saudara, mungkin tahun ini kita juga mirip seperti perempuan Sunem itu. Kita baca janji firman Tuhan, kita berkata, sudahlah, Bapak jangan bohong sama saya lah. Udah kita ngomong realistis aja lah Tuhan. Saya baca, saya perkatakan janji Tuhan, saya perkatakan Mazmur, saya perkatakan ini, toh percuma sama aja. Gak ada hasilnya. Mungkin saudara dalam titik seperti itu memasuki bulan Desember ini. Tapi saudara percaya gak bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin? Saudara percaya gak janji firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia? Tapi manusia itu sangat susah saudara. Memang ketika Allah berkata kepada Abraham, ketika Abraham usia 99 tahun. Istrimu tahun depan akan melahirkan seorang anak, keturunan bagimu. Di balik tenda, Sarah ngapain Bapak Ibu? Dia ketawa. Kenapa? Karena Sarah bilang, I've been listening to this promise for the past 25 years. Kalau saudara mundur 2 pasal, umur sekitar 75-an tahun, Abraham dan Sarah sudah terima janji akan punya keturunan. Sudah 25 tahun, coba terus gak punya anak, saudara bayangkan. Sudah punya pengharapan, gagal. Dikasih harapan, gagal. Dinubuatin punya anak, 25 tahun tunggu, tidak punya anak. Akibatnya apa? Sarah ketawa. Omong kosong. Pengharapan kosong. Sarah mungkin mirip sama ini, janganlah berdusta, jangan kasih PHP, udahlah realistis aja, gak usah kasih janji yang aneh-aneh. Tuhan marah loh saudara. Tuhan bilang sama Abraham, istrimu ketawa itu. Wah istri ketakutan, enggak ketawa. Tuhan bilang, tidak, dalam hatimu kamu ketawa. Untung Tuhan gak sentil, kalau sentil saya udah mikir gimana nih Sarah ini nih. Tapi Tuhan bahaya saudara, tahun depannya dia hamil saudara. Mungkin kita seperti Sarah. Kita datang ke gereja, kita cari Pak Pendeta, kita cari hamba Tuhan hebat, kita berdoa, tapi tahun demi tahun kita belum melihat realisasi sehingga kita berkata, Tuhan, aku gak mau berharap lagi sama Tuhan. Aku takut kecewa. Itu yang perempuan Sunem itu rasakan. Aku takut kecewa. Bapak Ibu, ingat dalam peristiwa Natal ada satu bayi lagi, Yohanes Pembaptis. Orang tuanya namanya Elisabeth sama Zakaria. Zakaria dan Elisabeth juga udah usia tua, gak punya anak. Satu saat malaikat datang sama Zakaria. Zakaria, tahun depan kamu akan memiliki anak. Zakaria gak percaya, tidak percaya. Mana mungkin. Malaikat Allah bilang, karena kamu tidak percaya, kamu akan bisu sampai anak kamu lahir. Kenapa saudara? Karena kita sebagai manusia, kita memang namanya manusiawi. Pengharapan yang tidak kunjung datang itu menjatuhkan moral kita. Pengharapan yang tidak kunjung datang itu menyedihkan hati. Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. A hope deferred makes a heart sick. Harapan yang tertunda,
Kata tertunda di situ dalam konteksnya adalah diulur-ulur. Gitu. Bahasanya sekarang di PHP-in. Saudara pernah gak merasa di PHP-in sama Tuhan? Tuhan, saya udah baca lu ayatnya, saya udah perkatakan janji firman, saya sudah ini, saya sudah itu, kok gak terjadi? Karena manusia kita seringnya pengen mujizat serba instan. Betul gak sih Bapak Ibu? Kadang-kadang kita pengennya serba cepat. Kan Tuhan gampang. Kita baca, kita dengar kesaksian orang di KKR, kita lihat kesaksian orang yang suka di broadcast di WA group begitu kan. Kok bisa ya Tuhan, kok dia cepat amat terima mujizat, kok saya lama banget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sengaja menurut saya menunda, mengulur untuk mengajarkan artinya penantian. Karena bagi Tuhan lebih penting untuk memproses hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika Abraham sama Sarah terima janji akan memiliki banyak keturunan, itu Abraham masih usia 25 tahun. Ketika usia 99 tahun saudara, akhirnya Sarah gak tahan kasih hambanya Hagar. Ismail udah berusia 13 tahun. Di situ Tuhan kembali meneguhkan janjinya. Hari ini ada gak Bapak Ibu yang sedang dalam penantian akan janji Tuhan? Mungkin kau berkata, Tuhan ini udah bulan Desember Tuhan, sudah mau ganti tahun, saya belum melihat realisasi janjimu, saya masih bergumul dengan kanker ini, saya masih bergumul dengan penyakit ini Tuhan, ada masalah ekonomi yang belum selesai Tuhan, ini mau masuk tahun depan, isunya makin aneh-aneh, gimana ya Tuhan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang yes and amen. Janjinya adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengharapan dari sisi manusia, worldly hope itu adalah pengharapan di atas ketidakpastian. Kita berkata begini, I hope tonight will not rain. I hope tomorrow will be safe. Saya berharap ntar malam gak hujan. Saya berharap besok pergi dengan selamat. Kita nggak bisa memastikan. Makanya kita berharap. Saya berharap, I hope dia gak akan telat. I hope he will make it home. Saya berharap. Tapi saudara, biblical kind of hope, biblical hope adalah di atas satu janji yang pasti. Biblical hope artinya begini, you have a confident expectation that something good is happening right now. That's called a biblical hope, saudara. Saudara cek komentarinya, bahasa aslinya begitu. Biblical hope is a confident expectation that God will do something amazing in your life. In your life, saudara. Bukan mudah-mudahan, no. God is doing something new and beautiful in your life. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita. Kenapa orang gak bisa punya iman? Karena mereka gak pernah berharap. Karena if you don't put your hope in God, iman saudara nggak bisa menemukan realitanya. Dalam terjemahan New Living Translation NLT dikatakan faith is the reality of the things you hope for. Sedangkan dunia sekarang mengajarkan udahlah nggak usah ekspektasi apa-apalah. Saya suka baca tuh di Instagram story, don't expect anything and you will not be disappointed. Sekilas kita mikir bener juga. Kalau nggak berharap nggak akan kecewa kan? Kita taruh ekspektasi paling bawah, jadi gak bisa kecewa. Tuh udah paling bawah. Masalahnya ketika kita taruh itu paradigma kepada Tuhan, ya itu jadinya kita gak dapat apa-apa. Karena emang kita gak berharap apa-apa. Dan ketika kita mau berharap, kita bersembunyi di balik ketakutan kita. Aduh, aku udah pernah kecewa. Aku udah pernah disakitin. Aku udah pernah dikecewain. Aku udah berdoa buat suamiku berubah, tapi dia gak berubah juga. Udahlah, ekspektasi bawah aja. Jadi saya gak sakit. Saya mau katakan Bapak Ibu, ekspektasi kita bukan kepada manusia. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan kita turunkan pengharapan kita. Kalau kepada manusia, firman Tuhan sudah mengatakan berharap kepada manusia itu mengecewakan. Tapi berharap sama Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Gak pernah mengecewakan. Gampang Bapak Ibu, ketik aja kata hope in Bible. Ketemu lebih dari 150 kata PL dan PB mengenai hope. Wah itu ayatnya bagus-bagus Bapak Ibu, banyak banget. Banyak. Semua dikatakan apa? Hope in the Lord. Trust in the Lord. Percaya sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Terus dikatakan berharap sama Tuhan. Hari ini memasuki bulan Desember. Saya mau challenge. Apakah Bapak Ibu masih berharap sama Tuhan apa tidak? Atau kita sudah nyerah? Mungkin yang anak muda sekarang berkata, udahlah kita realistis aja. Ya, let's just use our logic.
Don't depend on something that is not seen, yang gak bisa dilihat. Kita lihat sama yang real-real aja, with numbers. Saya mau katakan, ada waktunya dalam hidup kita, ada hal-hal yang realistis yang kelihatan. Tapi di luar itu, saudara akan mengalami di mana berharap sama Tuhan. There will come a point in your life di mana saudara gak bisa bergantung sama manusia. Saudara hanya bisa bergantung sama Tuhan, saudara. Kita lanjut dulu ya. 2 Raja-Raja 4 ayat selanjutnya 18-22 saya bacakan. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Mungkin udah belasan tahun. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Cepat angkat dia, bawa kepada ibunya." Kemungkinan besar menurut komentator kena stroke, saudara. Kemungkinan besar, cuman kita nggak tahu pasti. Diangkatnya lah anak itu, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tapi sesudah itu matilah dia. Saudara, coba saudara baca ini. Dari awal ibunya udah bilang, jangan berdusta kepada hambamu ini. Jangan kasih harapan kalau nanti toh anak saya akan dipanggil Tuhan pulang lagi. Mendingan gak usah dari awal. Kira-kira begitu, saudara. Bahkan dia boleh komplain loh. Pak Nabi, aku udah bilang dari awal aku sudah cukup gak mau punya apa-apa. Sekarang kenapa saya dikasih anak untuk dia mati satu saat nanti? Saudara, makanya tadi saya bilang mudah bagi Tuhan buat mujizat. Tapi percaya nggak, Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan ujian itu datang dalam hidup saudara dan saya. Ujian itu datang. Tuhan nggak pernah mencobai. Dia nggak bisa dicobai. Tapi dia menguji orang. Dia mengizinkan ujian berat itu datang kepada perempuan Sunem ini. Saudara. Lihat responnya. Lalu naiklah perempuan itu. Dibaringkannya lah anaknya di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia panggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi menghadap Elisa dan aku akan pulang. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini kau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu katanya, jangan khawatir, shalom. Saudara, untuk seorang ibu yang baru kehilangan anak dan bisa berkata kepada suaminya jangan khawatir. Itu satu tindakan iman yang besar. Kalau saudara baca pasal ini nanti di rumah saudara tidak menemukan satu pun kata komplain keluar dari perempuan Sunem ini. Ketika dia lari, dia naik keledai, dia menghadap Gehasi, kan Gehasi bujangnya Elisa, dia nyampe dulu, dia nanya gimana kabarnya? Tahu gak Bapak Ibu, dia gak komplain. Dia bilang shalom, semua baik-baik aja. Bohong juga sih sebetulnya saudara. Tapi itu tindak perkataan iman. Perkataan iman, baik-baik aja, shalom. Shalom. Saudara, ini adalah ujian terhadap pengharapan. Di mana ketika Tuhan kasih satu pengharapan, tapi tiba-tiba jeder diuji. Dan Tuhan kita emang Tuhan yang suka begitu. Tuhan kasih anak sama Abraham. Tiba-tiba siang bolong, Bram, bawa anak kamu ke Gunung Moria. Ngapain Tuhan? Mau camping? Enggak, korbankan dia. Oh, ujian Bapak Ibu. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan Pak, saya udah disembuhkan Tuhan 5 tahun lalu, kenapa itu penyakit datang lagi sekarang? Saya gak ngerti. Mungkin saudara berkata, Pak, saya udah selamat dari jebakan ekonomi, kenapa hari ini saya kejeblos lagi atau saya mengalami situasi yang gak enak di kantor? Kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi? Saudara, saya mau katakan, karena Tuhan menguji saudara agar saudara timbul keluar seperti emas, katakan amin. Karena bagi Tuhan bukan soal mujizat jawabannya, bukan. Tapi karakter, saudara. Karakter agar kita keluar menjadi serupa seperti Kristus. Saya percaya memasuki tahun 2023 Tuhan ingin berbicara banyak. Tema Natal kita adalah New Seasons, New Hope. 24 Desember tema khotbah saya adalah A Hope of Glory. 25 Desember di masing-masing cabang kita masih ada ibadah di Puri 1, 2, 3. Temanya juga pengharapan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang sudah gak mau berharap sama Tuhan. Atau berharap tapi dalam hatinya setengah-setengah, bimbang, mendua hati. Kenapa? Karena mungkin saudara pernah dikecewakan.
Saudara pernah mengalami di mana saudara berharap dan saudara let down. Saudara nggak mendapatkan apa yang saudara harapkan. Apa yang kita lakukan di saat itu, saudara? Makanya nantikan saudara ya, datang ibadah malam Natal, ibadah Natal saudara. Saudara kemarin nanti ibadah malam Natal saudara saya mau banyak kasih kesaksian. Bukan dari saya, dari jemaat-jemaat, pengerja-pengerja yang mengalami saudara. Kemarin saya teleponan panjang. Satu jemaat kita saudara kena cancer. Dia berkata begini, Dio, untuk seorang penyintas cancer, kalau dipikirkan menghadapi kemoterapi dan radioterapi selama 2 bulan, tiap minggu di sinar, seminggu sekali kemoterapi, itu rasanya udah gak ada harapan. Gak ada. Jangan bilang saya ada harapan, kamu belum ngalamin, dia bilang susah sekali. Untuk masuk hari demi hari ke dokter, itu butuh perjuangan dia bilang. Dan dia ngomong begini, dokternya kan sama-sama di kemo kan ada berapa pasien gitu, duduk gitu kan di infus gitu saudara di sinar. Lalu setelah 2 minggu dia lihat satu-satu hilang. Saudara, bukannya meninggal, enggak. Tapi enggak, memutuskan tidak melanjutkan pengobatan. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Dokternya sampai teleponin, Pak balik Pak. Masih ada harapan, kita coba Pak, jangan stop. Ternyata dia bilang, dia perjuangannya bukan soal obatnya. Berjuang untuk keluar, menjejakkan kaki, konsisten, hari demi hari masuk ke rumah sakit. Itu berat, dia bilang. Kalau gak punya harapan, seperti Viktor Frankl tadi, bayangin, bangun pagi di kamp konsentrasi, sebelah kiri kanan meninggal. Saudara gak tahu kapan bisa keluar. Gimana bisa berharap di tengah situasi yang gak mungkin itu? Makanya dia berkata begini, kalau bukan Tuhan saya nggak bisa dia bilang. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kekuatan. Dia berkata begini, saya pikir mujizat saya akan seperti kesaksian yang saya dengar di KKR. Tuhan doakan, jeder, cancer hilang. Saya enggak tuh. Enggak, saya enggak begitu dia bilang. 2 bulan full. Abis tubuh saya kering, turun terus, sampai stres. Dia bilang waktu ditimbang dokter kan beratnya nggak boleh turun Bapak Ibu. Karena kan dosis kemonya ada, dia sampai masukin botol air, diem-diem, saudara. Saking stresnya, saya nggak bisa makan, bukannya nggak mau makan, nggak bisa makan, tapi berat disuruh naik, wah, atau disuruh pertahankan begitu, wah dia stres. 1,5 tahun tapi dia sembuh, saudara. Tapi perjuangan dia 1,5 tahun. Nanti ya, saudara, 24 Desember saya sharing, dan nggak cuma satu, saudara, ada banyak kejadian seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Karena Tuhan menurut saya ingin memproses saudara dan saya. Ingin proses saudara dan saya. Saudara, singkat cerita perempuan Sunem ini datang ke rumahnya Elisa, ayat 27. Sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, lalu berkata kepada abdi Allah itu, biarkan, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah ku katakan apa? Jangan aku diberi harapan kosong. Waktu saya baca ayat ini, saya dapat impresi. Hari-hari ini, mungkin di antara saudara ada yang seperti ini sama Tuhan. Tuhan kasih saya harapan kosong. Saya masuk bulan Desember, Tuhan kasih saya harapan kosong. Saya pikir hidup saya akan berubah, tapi enggak. Saya pikir saya akan sembuh. Kok belum ya Tuhan? Ini harapan kosong. Dan gak sedikit kita sakit hati, kita kecewa saudara. Firman saya hari ini sederhana aja saudara. Jangan kecewa sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Kalau saudara sedang bergumul untuk memiliki anak, masuk tahun ini juga belum dikarunia anak, berharap sama Tuhan. Ke dokter, yes. Tapi dia adalah dokter di atas segala dokter. Treatment, lanjutkan. Tapi berharap kepada Tuhan, saudara. Dan jangan berkata, Tuhan, jangan kasih aku harapan kosong. Karena firman-Nya berkata, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Kalaupun, saudara, kalaupun sampai akhir Tuhan tidak menjawab. Dan Tuhan berkata tidak. Biarlah iman kita sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun aku masuk dalam lembah perapian ini dan Tuhanku tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah Allahmu sekali-kali.
Wah, itu imannya luar biasa. Sekalipun aku udah berharap dan Tuhan tidak menyelamatkan aku dari dapur perapian ini, aku tidak akan menyembah patung Nebukadnezar, saudara. Hari ini challenge-nya sederhana, saudara. Yuk memasuki akhir tahun ini, saya ingin menguatkan setiap saudara yang sedang bergumul, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 ayat terakhir saya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, susah menanti-nantikan jawaban, itu susah. Tapi kalau kita menemukan satu pengharapan dalam Tuhan, ada janji firman yang kita perkatakan, kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, saya yakin saudara, kita bisa melewati apapun itu saudara. Kalau si Bapak Viktor Frankl, dia bisa melewati camp konsentrasi saudara. Saya yakin hari ini kita mungkin gak seburuk dia. Kita mungkin hari ini gak ada di camp konsentrasi saudara. Tapi kita menemukan makna dalam penderitaan. Kita menemukan makna di tengah kesusahan yang kita alami. Apa saudara? Ada tujuan Allah yang ingin dinyatakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Apa? Agar dia dimuliakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun gak dapat mujizat, tetap agar dia dimuliakan saudara. Mudah untuk kita memuliakan Allah ketika ada jawaban doa. Tapi ketika doa kita tidak dijawab dan kita tetap memuliakan Allah dan orang lain melihat itu satu kesaksian yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Karena itu memasuki bulan Desember, yuk kita renungkan Bapak Ibu. Pengharapan. Saudara. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang sebel tadi ya, konsisten untuk jorok, orangnya nggak suka bersih-bersih, nah itu konsisten sampai sekarang, masih bertahan. Paling sebel, dia tuh orangnya bersih banget. Pokoknya orangnya tuh bersih banget deh. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah, aku belum mandi, terus gak boleh naik kasur. Kesel banget. Terus habis itu kalau kayak misalnya aku udah beres-beres gitu, tapi menurut dia tuh gak bersih. Dan diulang lagi, diberesin ulang sama dia gitu kan, jadi capek. Kenapa ikut FA? Karena di situ adalah komunitas yang membuat kita tuh membangun satu sama lain dan kita ketemu teman-teman yang akhirnya membuat kita terbuka sih sama mereka dan akhirnya mereka juga kasih input-input yang menurut kita berdua itu oke gitu loh dan kita ngejalanin itu dan puji Tuhan memang masalah itu tetap ada tapi cara kita memandang masalah itu menjadi berbeda gitu dan ya, perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita ngerasa membutuhkan pertolongan, dan pertolongan itu balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi yang pertama kita memutuskan untuk cool, itu karena kita membutuhkan pertolongan, bahwa kita tuh harus berkomunitas, karena komunitas itu adalah suatu hal yang membangun keluarga kita. Yang kedua, aku kan takut banget kalau FA itu anakku gimana, karena aku ngurusin sendiri kan. Tapi ternyata mereka welcome banget. Gitu loh, aku nggak perlu pusing anakku misalnya lari-lari sana sini, teriak-teriak atau gimana pun tetap di welcome. Jadi aku nggak usah pusing soal anakku gimana dan dia dapat teman bermain di FA itu bareng-bareng gitu loh. Terus
Yang ketiga ya di FA itu kita juga bukan cuman soal rohani gitu loh yang dibangun, tapi juga soal pekerjaan, soal profesional itu juga kita bisa sharing. Dan banyak banget pengalaman-pengalaman kayak soal finansial gitu loh. Cici Vivi sama Koko Jup itu memberikan masukan banget buat kita gitu loh. Jadi kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Christmas Eve GBI Puri Indah dengan tema Hope of Glory pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GBI House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh jemaat GBI Puri Indah, GBI House of Blessing, dan RCC, pada hari Minggu 1 Januari 2023, seluruh ibadah onsite digabung menjadi satu ibadah di GBI House of Blessing. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo melalui video rekaman. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan sebelumnya kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri, buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, aku menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu ke dalam tangan perlindungan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah penyembuh yang ajaib. Karena itu terimalah berkat kesembuhan. Engkaulah Allah yang menyediakan. Karena itu berkat, terimalah berkatnya. Damai dan sejahtera, hati yang gembira, dan bisa mengucap syukur Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Dan ketahuilah Ia menyertai engkau sampai kepada akhirnya. Apa saja yang tanganmu kerjakan, Dia sanggup merubah menjadi kebaikan bagimu. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai dengan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, dan engkau jadi berkat buat banyak orang lain yang kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Haleluya. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetap percaya dan berharap hidup saudara dan hidup saya ada di tangan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kekuatan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.